Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Zakat TV yang berbahagia. Bertemu kembali dengan kami, Dr. Yahmin Setiawan Mars, di acara Sehati Sehat Islami. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini melanjutkan topik-topik sebelumnya yang telah kita bahas berkaitan dengan laktasi atau pemberian ASI dari seorang ibu kepada bayinya selama 2 tahun. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, tentunya kita ingat betul bahwa pemberian air susu ibu atau ASI dari seorang ibu kepada bayinya adalah sesuatu yang fitrah, sesuatu yang sunatullah, di mana itu merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah memerintahkan kepada para ibu untuk memberikan air susu ibu atau ASI kepada bayi-bayi mereka yang baru lahir sampai kepada nanti usia 2 tahun. Pemerintah kita dan di banyak negara, bahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sangat menganjurkan sekali bagaimana ASI diberikan kepada seorang bayi dari ibunya, baik secara eksklusif dalam arti hanya diberikan ASI saja selama 6 bulan sampai dengan nanti usia 2 tahun didampingi dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Banyak upaya, banyak usaha dilakukan agar para ibu termotivasi, para keluarga juga termotivasi, para tenaga kesehatan juga termotivasi untuk mendorong keberhasilan program ini. Namun ternyata amat disayangkan, begitu banyak upaya yang sudah dilakukan, namun belum sesuai dengan harapan atau hasil yang ingin dicapai, khususnya di negara kita, di Indonesia. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, ada data yang mengatakan bahwa ternyata di Indonesia dari tahun ke tahun hasil capaian ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya selama 6 bulan, trennya justru malah semakin menurun atau semakin berkurang. Bahkan di beberapa ibu kota provinsi kita seperti Jakarta misalnya, angkanya justru mencapai di bawah 15% di tahun 2005. Ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Kalau kita lihat penyebabnya, ternyata banyak faktor. Mulai dari informasi kepada ibu dan keluarga yang belum maksimal tentang ASI, mulai dari tenaga kesehatan yang juga belum maksimal untuk mengedukasi dan memberikan informasi tentang ASI, pun juga dari kebijakan-kebijakan yang terjadi. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan kenapa angka ibu yang memberikan ASI eksklusif masih sangat rendah di Indonesia, salah satunya adalah berkaitan dengan banyaknya ibu-ibu yang bekerja, yang seharusnya masih memberikan ASI pada bayinya, mengalami kesulitan atau kendala ketika mereka sudah mulai kembali bekerja setelah masa cuti kehamilan dan persalinan mereka selesai. Nah, inilah menjadi permasalahan kita. Banyak ibu-ibu bekerja yang sebenarnya masih sangat ingin memberikan ASI eksklusif kepada bayinya selama 6 bulan. Namun, karena sudah harus mulai bekerja, harus mulai berangkat pagi, berangkat siang, pulang sore, pulang malam, mereka tidak punya kesempatan, tidak punya waktu untuk kembali memberikan ASI kepada bayi-bayi mereka. Sehingga akhirnya mereka pasrah dan memberikan susu formula kepada bayi-bayi mereka walaupun belum berusia 6 bulan. Di sisi lain, ketika mereka ingin tetap memberikan ASI kepada bayi mereka, mereka terkendala kepada pengetahuan, informasi. Bagaimana caranya? Ketika bekerja, tapi tetap bisa memberikan ASI kepada bayi mereka. Belum lagi ditambah kesulitan fasilitas, atau katakanlah adanya ruangan khusus buat mereka ketika ingin memberikan ASI atau memerah ASI pada saat mereka sedang di jam-jam bekerja. Tidak banyak perusahaan, pabrik, kantor yang menyediakan secara khusus buat ibu-ibu bekerja tersebut agar mereka nyaman dalam memerah, dalam memompa ASI yang akan mereka simpan nantinya kita mereka berikan kepada bayi mereka di rumah mereka. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, inilah salah satu kendala terbesar kenapa angka pencapaian ibu
ketika ingin menyusui bayinya secara eksklusif masih sangat rendah. Luar biasa ternyata. Nah, kiranya dalam kesempatan kali ini sedikit kami ingin berbagi, berdiskusi tentang satu tema yang mudah-mudahan membantu para ibu bekerja agar mereka bisa tetap memberikan ASI paling tidak eksklusif 6 bulan dan selama 2 tahun ketika mereka sedang bekerja. Nah, kita akan bahas langkah-langkah bagaimana agar ibu-ibu yang bekerja itu sukses atau berhasil dalam memberikan ASI, terutama ASI eksklusif pada bayi mereka selama mereka bekerja dalam waktu 6 bulan sampai dengan nanti usia 2 tahun. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, mari kita bahas langkah-langkah tersebut satu persatu, sehingga mudah-mudahan dengan pemahaman dan pengetahuan langkah-langkah ini membantu para ibu, membantu para tenaga kesehatan, dan kita semua yang sangat menginginkan anak-anak kita, bayi-bayi kita diberikan ASI secara maksimal, sehingga mereka tumbuh berkembang secara baik, kesehatannya baik, kecerdasannya juga baik, emosional kasih sayang mereka terhadap orang tua mereka juga baik. Nah, apa langkah-langkah itu? Mari kita akan bahas satu persatu, mudah-mudahan bisa membantu kita semua. Langkah yang pertama adalah, dan ini langkah yang paling penting menurut kami. Ketika seorang ibu dalam proses kehamilan, kemudian persalinan melahirkan seorang bayi, maka niatkan dari awal, yakinkan dari awal bahwa ibu akan memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan dan sampai 2 tahun. Jadi niatkan dari awal, yakinkan dari awal bahwa itu akan sangat bermanfaat dan bisa dilakukan. Sehingga kalau niatnya sudah muncul, keyakinannya sudah kuat, maka banyak upaya, banyak usaha yang akan dilakukan. Contoh misalnya, seorang ibu akan aktif ketika melakukan ANC atau pemeriksaan selama kehamilan, mencari informasi tentang bagaimana cara memberikan ASI pada saat dia sedang di rumah dan pada saat dia sedang bekerja. Atau dia akan banyak bertukar pikiran, berdiskusi, ngobrol lah katakan, dengan ibu-ibu yang lain yang punya pengalaman dalam memberikan ASI selama mereka bekerja. Jadi yang pertama yang terpenting adalah niat dan yakin bahwa kita ingin memberikan ASI secara eksklusif, apapun kondisinya, walaupun sudah masuk masa kerja. Nah, ini yang penting. Sehingga nanti usaha apapun kita lakukan akan terasa nikmat, akan terasa ringan, akan terasa membahagiakan karena kita punya niat dan keyakinan. Nah, itu poin yang pertama. Nah, poin yang selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya, sahabat Zakat TV yang berbahagia, akan kita bahas pada sesi yang berikutnya. Ikuti terus acara Sehati pada kali ini. Jangan kemana-mana, kita akan simak langkah-langkah agar seorang ibu sukses menyusui pada saat dia bekerja. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan sehati kita pada kali ini berkaitan dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu agar sukses menyusui pada saat dia bekerja. Tadi sudah dibahas poin yang pertama tentang niat dan keyakinan. Apa langkah yang berikutnya? Langkah yang kedua adalah fahamilah, mengertilah buat para ibu dan ayah serta keluarga. Selama seorang ibu dalam masa cuti saat dia hamil atau persalinan. Jadi selama dia masa cuti hamil dan persalinan, manfaatkanlah semaksimal mungkin. Itulah kesempatan seorang ibu memberikan ASI secara eksklusif. Waktu cuti antara 1 sampai 3 bulan di rumah haruslah dimanfaatkan oleh seorang ibu
untuk maksimal memberikan ASI kepada bayinya yang baru dia lahirkan. Janganlah pernah berpikir untuk menggantikan air susu ibu yang luar biasa itu dengan yang lain. Apakah susu formula, apakah air putih, atau air teh. Jangan. Jadi maksimalkan masa cuti itu untuk memberikan ASI eksklusif secara maksimal. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan emas buat seorang ibu ketika dia tidak bekerja, dalam masih masa cuti dari kantor atau perusahaannya, dia manfaatkan untuk memberikan ASI. Di sisi lain, si bayi juga akan terbiasa dari awal untuk dekat dengan ibunya, menyusu dengan ibunya. Jadi ini poin yang kedua yang penting. Selama masa cuti, manfaatkan untuk selalu maksimal memberi ASI, jangan yang lain. Yang ketiga adalah langkah yang harus dilakukan buat seorang ibu yang bekerja. Ketika masa cutinya sudah habis, katakanlah sudah mulai bekerja lagi, sudah mulai masuk kantor lagi, masuk perusahaan, baik pagi, siang, ataupun juga pulang malam, buatlah strategi menyusui ASI yang baik dan benar. Contoh misalnya, ketika si ibu ingin berangkat bekerja ke kantor pada pagi hari, maka manfaatkanlah waktu sebelum ibu itu berangkat bekerja ke kantor untuk menyusui bayinya secara langsung. Jadi ingat, ketika ingin pagi atau siang, ketika masih di rumah, ketika ingin berangkat ke kantor atau bekerja, manfaatkan waktu untuk menyusui bayinya lebih dahulu. Ya. Jadi berikan ASI pada saat akan mau berangkat bekerja. Jangan pernah lupa itu. Karena ini adalah langkah penting yang selanjutnya untuk bisa berhasil atau sukses dalam memberikan ASI saat bekerja. Jadi seorang ibu harus meluangkan waktu ya, sebelum dia berangkat untuk menyusui bayinya. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat yang juga penting adalah pastikan juga buat ibu ketika akan berangkat bekerja pada pagi atau siang hari sebelum dia berangkat ke kantor, kosongkan payudaranya dari ASI. Jadi kosongkan. Jadi ketika berangkat itu, pastikan setelah disusui, ya, bayi merasa puas, kosongkan payudaranya dari air susu itu. Dengan cara apa? Dengan cara dipompa. Baik secara manual atau dengan alat, ya, baik yang alat sifatnya manual atau elektrik, yang terpenting adalah menjaga kebersihannya. Jadi pompa. Pastikan payudara kosong pada saat ibu berangkat bekerja. Tampung pada cangkir, ya, agar nanti bisa diberikan kepada bayi secara langsung menggunakan sendok, ya, pada saat ibu bekerja dan bayi di rumah. Jadi yang keempat, pastikan pada saat mau berangkat bekerja, payudara ibu dalam keadaan kosong karena sudah dipompa, ya, di mana hasilnya ditampung di cangkir dan bisa diberikan nanti pada saat ibu sudah berangkat dan bayi sedang di rumah oleh pengasuhnya. Siapapun, apakah neneknya atau apakah pengasuhnya, diajarkan. Ya, air susu ibu yang sudah dipompa ini di awal berangkat bisa diberikan nanti 1 jam atau 2 jam setelah ibu berangkat bekerja. Jadi tetap si bayi mendapatkan ASI dari ibunya, walaupun dengan cara tidak langsung. Artinya tidak langsung menyusui. Jadi itu poin yang keempat. Pastikan pada saat ibu berangkat, lakukan pompa pada payudaranya dan kosongkan ASI dari payudaranya tersebut. Sehingga ada stok air susu ibu buat si bayi pada pagi hari. Lalu apa langkah yang kelima? Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, langkah yang kelima yang juga penting adalah ketika ibu berada di tempat kerja, jangan lupa ibu membawa perlengkapan, ya, kebutuhan-kebutuhan nanti untuk memompa ASI pada saat dia sedang ada di kantor, sedang ada di perusahaan, atau sedang saat dia bekerja. Lakukan pemompaan ASI di tempat kerja. Idealnya berapa jam sekali dilakukan pemompaan itu? Sahabat Zakat TV yang berbahagia, lakukanlah pemompaan ASI 3-4 jam setiap saat itu untuk memompa ASI dari payudaranya. Memang terus terang, demi kenyamanan, demi kerahasiaan, demi
rasa bahagia, rasa aman seorang ibu ketika bekerja untuk melakukan proses memompa ASI-nya atau memerah ASI-nya, perlu diberikan ruangan atau fasilitas yang memadai. Sehingga ASI yang dipompa, yang diproduksi itu akan maksimal. Nah, jadi langkah yang kelima adalah selama di tempat kerja, lakukan pemerahan atau pemompaan payudaranya agar bisa menghasilkan ASI. Dan nanti dijadikan sebagai stok atau cadangan untuk kebutuhan bayi pada saat si ibu di rumah atau pada saat ibu besok sedang bekerja. Itu langkah yang kelima. Langkah yang keenam adalah ASI yang sudah dipompa itu, ASI yang sudah diperah itu pada saat seorang ibu bekerja, maka simpanlah dengan baik. Lakukan penyimpanan dengan cara yang baik dan cara yang benar, agar bisa memiliki ketahanan untuk bisa digunakan, agar bisa diberikan kepada bayi pada masa-masa atau waktu-waktu berikutnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menyimpannya yang baik agar bisa tahan lama pada air susu ibu atau ASI yang sudah diperah? Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, cara penyimpanannya sangat sederhana. Pertama, pastikan air susu ibu itu disimpan pada tempat yang bersih, pada tempat yang steril, pada tempat yang aman. Bisa di botol atau bisa di gelas, yang penting tertutup, aman, steril. Yang kedua, agar bisa tahan lama, simpanlah di kulkas atau alat pendingin. Nah, pada suhu ruangan, ASI itu hanya bisa tahan 6-8 jam. Pada freezer kulkas bisa bertahan selama 6-1 tahun. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, ini baru 5 langkah kita agar seorang ibu bekerja bisa sukses menyusui. Ikuti terus acara Sehati kita pada kali ini. Jangan pernah berpindah, kita akan lanjutkan nanti pada langkah-langkah yang berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah masuk ke langkah yang kelima, berkaitan dengan bagaimana seorang ibu yang bekerja bisa berhasil atau sukses dalam menyusui bayinya secara eksklusif selama 6 bulan dan sampai usia nanti 2 tahun. Langkah kelima tadi adalah berkaitan dengan menyimpan air susu ibu pada kulkas atau alat pendingin. Jadi simpanlah pada suhu kulkas. Kalau di freezer bisa bertahan lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun, baru nanti bisa digunakan. Nah, kalau sudah disimpan, kalau sudah menjadi es, bagaimana cara agar bisa digunakan untuk diberikan kepada bayi? Yang paling penting adalah jangan dididihkan secara langsung. Air susu ibu atau ASI yang sudah menjadi es di freezer, dengan tempat penyimpanannya, taruhlah pada air hangat. Jadi bukan air mendidih, air hangat, agar dia bisa mencair, agar tidak rusak kandungan-kandungan ada di dalamnya. Baru bisa diberikan kepada bayi secara langsung. Nah, ini adalah langkah yang kelima. Lalu langkah yang keenam adalah seorang ibu perlu diingat ketika dia sudah selesai bekerja, sampai di rumah, bercengkrama dengan keluarga, dan juga bertemu dengan bayinya. Berikanlah ASI secara langsung. Jadi sekali lagi, ketika si ibu ada di rumah, sepulang dari bekerja, berikanlah ASI secara langsung. Dan jangan pernah dibatasi. Jangan pernah bikin jadwal. Berikanlah sesenang sesuka mungkin kepada si bayi untuk memberikan
menerima ASI dari ibunya. Jadi jangan ada batasan. Sehingga terjalinlah kebiasaan untuk memberikan ASI dengan sebaik-baiknya. Nah, itu langkah yang keenam. Nah, langkah yang ketujuh adalah bagaimana seorang ibu tetap harus disupport oleh keluarganya. Oleh suaminya, oleh ayah si bayi, oleh kakek neneknya, atau oleh keluarga yang lainnya. Ketika, walaupun dia bekerja, ketika dia di rumah, supportlah dengan semaksimal mungkin. Jalin hubungan kekeluargaan yang harmonis, yang aman dan nyaman. Sehingga produksi ASI bisa dilakukan secara maksimal. Lancar, tidak ada penghambat sama sekali. Jadi support keluarga, kasih sayang keluarga, dukungan keluarga sangat penting buat si ibu dalam memberikan ASI pada bayinya selepas dia bekerja atau sebelum dia bekerja. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, langkah yang terakhir, langkah yang ke-8 adalah seorang ibu walau bagaimanapun tetap harus memenuhi kebutuhan gizinya. Makanannya harus bergizi, jenis, jumlah harus cukup, beraneka ragam, kebutuhan airnya juga terpenuhi, jangan sampai terjadi dehidrasi. Intinya adalah seorang ibu pada saat dia harus menyusui sekaligus juga dia bekerja, maka harus dipenuhi segala asupan gizi dan makanannya. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, inilah 8 langkah penting buat seorang ibu yang ingin berhasil atau sukses untuk menyusui bayinya walaupun dia sedang bekerja. Mudah-mudahan 8 langkah ini penting diketahui, difahami, dan kita jalankan bersama-sama. Walaupun memang sahabat Zakat TV yang berbahagia, ada satu lagi peran penting yang harus dimunculkan berkaitan dengan keberhasilan seorang ibu bekerja untuk menyusui, yaitu adalah komitmen, kesungguhan dari pemilik perusahaan, pemilik kantor, pemerintah, aparatur yang ada untuk memberikan fasilitas atau ruangan yang memang khusus buat para ibu yang bekerja yang ingin menyusui bayinya, yang ingin memerah ASINya agar bisa memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan sampai dengan nanti 2 tahun dengan makanan pendamping ASINya. Undang-undang di Indonesia sudah mewajibkan itu. Ada undang-undang kesehatan, undang-undang ketenagakerjaan, bahkan yang paling penting lagi adalah peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2013 tentang perlindungan pembelian ASI eksklusif bagi seorang ibu di Indonesia. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, mudah-mudahan dengan melaksanakan hukum perundang-undangan dan peraturan pemerintah ini, dengan diberikannya ruangan ya laktasi atau ruangan ASI atau apapun namanya, akan membantu kesuksesan atau keberhasilan seorang ibu untuk menyusui bayinya walaupun dia bekerja, walaupun dia ada di kantor, ada di perusahaan selama kurang lebih 8-10 jam. Tapi dengan keinginannya, dengan niatnya, dengan dipermudah fasilitas yang ada, mudah-mudahan dia akan berhasil untuk melakukan itu. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, harapannya adalah ketika seorang ibu bisa memberikan ASI atau menyusui bayinya secara maksimal, mudah-mudahan negeri ini, Indonesia, bisa menghadirkan putra-putri bangsa yang cerdas, yang sehat, yang membanggakan, dan membangun untuk kemajuan-kemajuan di masa yang akan datang. Semoga juga dengan ASI yang diberikan berhasil ini, angka kesakitan, angka kematian bisa ditekan, bisa berkurang, dan Indonesia menjadi semakin sehat, semakin hebat, semakin luar biasa di tahun-tahun yang akan datang. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, marilah kita motivasi, kita sebarkan 8 langkah ini agar seorang ibu yang sedang bekerja tetap punya motivasi, punya semangat, dan berhasil memberikan ASI kepada bayinya secara eksklusif. Dan juga ini bentuk dari kesadaran keimanan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan ASI pada bayi-bayi yang lahir di dunia ini. Sehingga keberkahan Allah kita dapatkan, kebaikan secara pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara kita dapatkan, dan Indonesia semakin sehat, semakin jaya, dan semakin banyak kemaslahatan yang kita dapatkan.
Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, demikianlah sesi sehati kita pada kali ini. Sekali lagi, dengan langkah-langkah agar seorang ibu yang sedang bekerja bisa berhasil dalam memberikan ASI kepada bayinya. Semoga ini bermanfaat dan semoga juga sahabat Zakat TV bisa mendapatkan pencerahan, dan semoga juga kita semua senantiasa selalu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Demikian dari saya, sampai berjumpa pada sesi sehati yang akan datang. Saya atau kami, Dr. Yahmin Setiawan Mas, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.